Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awanda Rizky Saputra, NIM 19086309. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bidang garapan, administrasi, dan supervisi pendidikan, yaitu dalam bidang administrasi layanan khusus. Berbagai macam garapan administrasi pendidikan dalam administrasi layanan khusus. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan memberikan sesuatu kondisi yang nyaman kepada orang yang kita layani nantinya. Dalam bahasa Indonesia, layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka yang memang menjadi standar untuk dilayani. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik. Baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohani. Dari sana bisa kita simpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis layanan khusus. Yang pertama yaitu pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Pengolahan bahan pustaka. Bahan pendidikan yang dimiliki perpustakaan sekolah sebelum dipinjamkan kepada siswa atau siswi harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Proses pengolahan ini ada 4, yaitu pertama, klasifikasi berarti penggolongan. Dalam proses pengolahan bahan pustaka akan mengalami proses pengklasifikasian atau penggolongan. Proses pengklasifikasian bahan pustaka dilakukan menurut subjeknya atau golongan isinya. Sistem klasifikasi yang lazim digunakan di sekolah-sekolah adalah sistem klasifikasi persepuluhan (DW). Yang kedua yaitu katalogisasi, merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog atau dalam mempersiapkan data yang akan menjadi tajuk pada suatu katalog. Yang ketiga yaitu memberikan stempel pada buku.
Pada proses ini, bahan pustaka yang telah mengalami proses sebelumnya akan dilanjutkan kepada proses, yaitu proses pemberian stempel. Yang keempat, memberikan nomor pada buku. Nomor buku biasanya diletakkan pada bagian punggung buku. Lanjut kepada jenis layanan khusus di sekolah, yaitu laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium. Laboratorium di sekolah dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis tersebut antara lain, yang pertama menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, dan yang lain sebagainya. Yang kedua menurut kelompok bidang studi, misalnya labor IPS dan labor IPA. Yang ketiga menurut bidang ilmu teknik labor. Laboratorium digunakan sebagai workshop atau bengkel kerja. Selanjutnya yaitu perencanaan penggunaan labor. Sebelum guru dan siswa atau siswi menggunakan labor, perlu dibuat perencanaan penggunaannya. Rencana penggunaan labor minimal harus memperhatikan hal-hal berikut seperti jenis labor yang digunakan, pihak yang akan menggunakan, waktu yang tersedia, peralatan yang akan diperlukan, jenis bidang studi, topik yang akan dipraktikumkan. Langkah-langkah dalam perencanaan penggunaan labor. Yang pertama yaitu menganalisis kurikulum secara keseluruhan, baik tujuan kurikuler, tujuan umum pengajaran, tujuan khusus pengajaran, pokok bahasan, serta subpokok bahasan. Yang kedua menentukan bobot taksonomik pokok bahasan. Yang ketiga mengembangkan materi dari pokok bahasan. Yang keempat mengembangkan desain instruksional. Yang kelima menetapkan bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratory works. Yang keenam peralatan yang akan digunakan. Yang ketujuh penetapan langkah-langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. Selanjutnya jenis-jenis layanan khusus di sekolah yaitu UKS, usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah atau sering disingkat dengan UKS merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. UKS bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Menurut seorang ahli, J. Fering William, pada buku Pengolahan Layanan Khusus di Sekolah oleh Kusmin Starjo, mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri, menentukan diagnosa dan pengobatan fisik serta penyakit jiwa dan biaya khusus dari semua siswa.
Tujuan usaha kesehatan sekolah atau UKS secara umum adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia hingga seutuhnya. Sedangkan tujuan khusus UKS adalah agar peserta didik satu memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup, serta hidup sehat. Yang kedua, memiliki daya hangat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat, dan bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup usaha kesehatan sekolah yaitu UKS yang berdasarkan dalam program UKS yang dikenal dengan Trias UKS yang meliputi satu pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu melalui kegiatan infrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler ini dapat berupa kerja bakti sosial, lomba yang ada berhubungan dengan kesehatan. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan kegiatan yang bersifat komprehensif. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan peningkatan kesehatan seperti penyuluhan. Selanjutnya yaitu peranan guru dalam usaha kesehatan sekolah atau UKS. Sebagai warga sekolah yang memiliki peranan penting serta memegang kendali di sekolah, maka guru harus ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan UKS ini. Beberapa peranan guru dalam UKS antara lain seperti satu, guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru pendidikan jasmani maupun guru kelas. Yang kedua, guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa, yaitu sekali seminggu. Yang ketiga, guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat, yaitu sekali 4 bulan. Yang keempat yaitu kafetaria sekolah. Kafetaria sekolah atau warung kantin pada awalnya didirikan bukan hanya mempertimbangkan unsur bisnis semata, tetapi lebih daripada itu. Keberadaan kafetaria atau warung sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafetaria atau warung sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan yang erat dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa dalam keadaan lapar dan haus. Kafetaria atau warung sekolah tidak harus diadministrasikan oleh pihak sekolah, tetapi juga dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau seperti Dharma Wanita Sekolah. Namun kafetaria warung sekolah ini tetap tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan serta mengupayakan agar kehadiran kafetaria atau warung sekolah itu
mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafeteria atau warung, yaitu pertama, administrasi kafeteria warung sekolah harus menjaga kebersihan masakan yang dijajakan kepada para siswa. Yang kedua, tempat yang digunakan juga harus menjadi pertimbangan utama, karena kebersihan diharapkan dapat menjatuhkan penyebaran hama penyakit. Yang ketiga, makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi tinggi, memiliki vitamin-vitamin yang diperlukan siswa pada umumnya. Harga makanan-makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Yang kelima, mengupayakan agar kafeteria warung sekolah tidak memberikan layanan dan kesempatan kepada para siswa untuk dapat berlama-lama atau nongkrong. Kondisi yang seperti itu akan menyokong munculnya perilaku-perilaku yang negatif. Yang kelima yaitu sarana ibadah. Di setiap sekolah yang ada pasti ada layanan sarana peribadahan, sangatlah diperlukan. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana peribadatan di sekolah sangatlah menunjang proses pembelajaran, karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah adalah masjid atau musola. Demikianlah tentang analisis yang saya buat. Jika ada salah dalam pengungkapan kata, saya meminta maaf. Semoga di dalam analisis ini kita mendapatkan banyak manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.